Shalom. Hari ini kita akan mulai dengan persekutuan kita pada sampai hari ini. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah yang boleh kita terima di dalam kehidupan kita. Teristimewa untuk proses kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi kita sampai saat ini. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian kekuatan di hidupku. Dalam tanganmu seluruh hidup
tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Terima kasih Pak Teddy yang akan bawa kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh datang kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan pada saat ini kami mohon kasih, kemurahan dan anugerah Tuhan di dalam ibadah doa pagi ini ya Bapa. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, dan kami menyerahkan semuanya Tuhan, ibadah doa pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan membaca firman Tuhan, Tuhan tolong buat kami mengerti, buat kami memahami apa yang Tuhan firmankan, dan biarlah kami boleh senantiasa mengetahui kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal 18. Wahyu pasal 18 ayat pertama sampai ayat yang ke-24. Kita akan membacakan per orang akan membacakan 2 ayat. Setelah saya membacakan judul perikopnya, akan dimulai dari Ivan. Wahyu pasal 18 dengan judul perikop jatuhnya Babel. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar, dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah
bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan dan memberikan kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan percampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan pergabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati, sebab ia berkata di dalam hatinya, aku berkata tahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetaka akan datang dalam satu hari, yaitu sampah dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah bukan. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan disiksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimannya. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kirmizi, berbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, berbagai jenis barang dari gading, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi dan pulam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kereta, budak, bahkan nyawa manusia. Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu, dan tidak akan ditemukan lagi. Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu. Ayat 15, mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan sambil menangis dan meratap. Mereka berkata, celaka, celaka, kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kirmisi, dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Dan setiap nahkoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencahariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya, katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Dan mereka menghubungkan tubuh ke atas kepala mereka dan sambil menangis dan meratap katanya, celaka, celaka, kota besar yang
Semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barang yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah piagam. Bersukacitalah atas dia, hai surga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukum atas dia karena kamu. Babel tidak akan bangkit lagi. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu besar, batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut. Katanya, demikianlah Babel, kota besar itu, akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu, dan seorang yang ahli di dalam suatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu, dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan, dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan darah semua orang di bumi. Amin. Kita akan sharing tentang apa yang kita dapatkan dari pembacaan kita pagi hari ini, dan seperti biasa akan dimulai dari Bapak. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Di dalam Wahyu pasal 18 ini bagaimana jatuhnya Babel ya. Babel ini berasal dari perjanjian lama ya, bagaimana melambangkan satu kesombongan, kecongkakan. Dan di dalam ayat yang di dalam pasal 18 ayat yang ke-1 dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar, dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari air dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat dari cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan pergabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu,
Aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetaka akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan. Dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaan, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat. Sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu, dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lainan halus dan dari kaun ungu, dari sutra dan dari kain kirmiji, berbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, berbagai jenis barang dari gading, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi dan paulang, kulit manis dan rempah-rempah wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung, halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda, dan kereta, budak, dan bahkan nyawa manusia. Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu, dan tidak akan ditemukannya lagi. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan sambil menangis dan meratap. Mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kirmiji, dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Dan setiap nahkoda dan pelayan dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencahariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya. Katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, celaka, celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut dan menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Bersukacitalah atas dia, hai surga, dan kamu, dan hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Jadi kalau kita membaca satu perikop ini, bagaimana memang jatuhnya Babel ya. Babel melambangkan satu kecongkakan, satu kesombongan yang penuh dengan dosa, percabulan ya. Tapi bagaimana Tuhan hancurkan, Tuhan jatuhkan, Tuhan robohkan, bahkan Tuhan memberikan hukuman-hukuman kepada kota besar itu, sehingga mereka berseru, mereka meratap, mereka menangis dan berkata, celaka, celaka kota besar yang oleh semua orang
yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya olehnya barang yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Nah, di dalam perikop 2 ini tentang Babel tidak akan bangkit lagi, ya. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu besar, batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, demikianlah Babel, kota besar itu, akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seluri dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalamnya. Dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalamnya. Dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalamnya. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalamnya. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalamnya. Karena pedang-pedangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Ya. Jadi ini bagaimana Babel ya tidak akan bangkit lagi karena murka dan hukuman Tuhan atasnya. Ya mungkin itu yang bisa saya sharingkan, dan untuk selanjutnya saya serahkan pada Ibu Beri. Ya, kalau kita melihat di sini kejatuhan Babel di pasal yang ke-18 ini berbicara beberapa hal, ya, beberapa hal yang dikatakan di ayat 1 dan kedua. Di sini seorang malaikat mengumandangkan kejatuhan Babel. Ya. Kalau kita melihat Babel ini merupakan suatu kota yang besar, ya. Dan di sini Babel juga merujuk kota besar itu merujuk kepada Babel itu sendiri, ya, yang ditambah dengan semua kolaborasinya dalam kehidupannya mereka baik itu kepada gereja-gereja, ya, baik itu juga kepada penguasa-penguasa dunia atau raja-raja yang ada di dunia. Nah, dan semuanya telah menerima tanda binatang, ya. Tanda binatang itu pada dahi dan tangan kanan mereka, ya. Nah, di sini Babel merupakan satu kota yang besar, lebih tepatnya dikatakan yang memiliki suatu kekuatan atau the power, ya, kekuatan yang sangat luar biasa. Di sini saatnya Tuhan berbicara untuk Babel, ya. Nah, yang kedua, ayat yang ketiga itu ada satu ayat yang berbunyi, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Di sini ada tindakan, yaitu sambil menyatakan alasan-alasan kejatuhannya. Jadi Allah itu tidak memerintahkan seorang malaikat mengumandangkan kejatuhan hanya asal, tidak, tapi ada alasan. Jadi ketika dikumandangkan kejatuhannya Babel, di situ juga sambil menyatakan alasan-alasan kejatuhan Babel. Nah, demikian juga
di ayat yang keempat, 5 sampai 8. Di sini juga dinyatakan sambil menyatakan alasan-alasannya, di sini juga sambil memberi peringatan, ya, memberi peringatan kepada semua orang, ya, semua orang milik Allah, ya, kepunyaan Allah, supaya keluar dari Babel. Ya, peringatan Allah itu tidak berbicara hanya sekedar ngomong saja, tetapi juga ada satu ketegasan supaya mereka umat Allah itu milik Allah keluar dari kejahatan, yaitu keluar dari Babel. Nah, lalu aku mendengar suara lain dari surga. Nah, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-nya. Ayat yang kelima dikatakan, sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Jadi ini ada satu kasih yang Tuhan Allah berikan melalui peringatannya dengan tegas, yaitu umat kepunyaannya harus keluar dari Babel, harus keluar dari kekuatan jahat itu, ya kan? Nah, keadilannya apa? Keadilannya di sini Allah telah mengingat, ya, Allah telah mengingat kelakuan si Babel, kelakuan kejahatan Babel, ya. Nah, di sini Allah telah mengingat segala kejahatannya. Karena apa? Telah bertimbun-timbun sampai ke langit. Jadi dosanya itu sudah berudak, ya kan? Sudah membuat Allah itu mungkin di ubun-ubunnya sudah mulai kemut-kemut mau marah kan, gitu kan. Dikasih tenggang waktu, tidak digunakan dengan baik, tapi malah semakin jahat. Karena kita kalau melihat kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita bisa menggambarkan bagaimana Allah sampai semarah itu, kan gitu, sampai tidak ada kesempatan lagi buat kita. Mungkin kita ketika melakukan kesalahan, oh ya, tidak apa-apa. Mungkin kita juga ditegur dengan cara kasih, dengan cara yang bisa kita terima. Kita mengakui, tapi kita melihat kasih Allah ini, cara menegur dengan kasih itu terkadang kita itu gelendam, ya kan? Karena kita itu menyalahgunakan kasih itu. Tidak apa-apa, dosa aku melakukan kesalahan ini aja, cuma senyum doang, gitu. Cuma ditegur saja. Ya, kemudian ada tingkatannya. Mungkin orang tua kita sedang emosi, ya kan. Nah, ketika kita berbuat salah, akhirnya kita dihukum. Nah, dihukum. Ketika kita dihukum, kita meronta-ronta, kita menangis, ya kan. Tapi kita tahu orang tua kita itu kelemahan orang tua itu, sehingga kita bisa mencari muka, ya, membuat situasi yang bisa diterima supaya kita bisa kembali lagi hidup damai dengan orang tua kita. Bisa jadi seperti itu. Atau itu bukan damai, berulang lagi, kasih itu berulang, keadilan berulang, kasih berulang, keadilan berulang. Begitu terus, tidak ada peningkatan tidak ada ritme kehidupan yang menunjukkan kita semakin bertobat, tetapi kita semakin suam-suam, semakin kita jarang, ya. Makin kita melihat Tuhan itu meremehkan kasih Tuhan, bahkan meremehkan keadilan Tuhan. Kenapa? Satu, di sini mungkin kalau orang tua kita yang kelihatan saja
masih bisa mengampuni kita, apalagi Bapa yang di surga. Itu kan kembali di dalam kitab Wahyu ini Allah telah mengingat, karena dosa-dosanya itu sudah sampai ke langit, ya, sudah sampai ke langit, kejahatannya pun sudah bertimbun-timbun, ya. Di sini orang-orang yang menjadi miliknya itu diperingatkan oleh Allah supaya mereka keluar dari kejahatan itu, supaya mereka tidak berbuat jahat lagi, mengambil waktu untuk bertobat, kan, bertobat. Dan di sini juga di ayat yang ke-6 dan 8 supaya ikut membantu di dalam kehancurannya. Oh, keren. Jadi di sini Allah melalui malaikatnya kepada Yohanes dikatakan selain menyatakan alasan-alasan kejatuhannya, di situ juga sambil memberi peringatan kepada semua orang milik Allah, orang kepunyaan Allah, supaya keluar dari Babel dan supaya ikut membantu dalam kehancuran Babel. Keren. Dan ini dikatakan ayat yang ke-6-8, balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya, campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam jawab pencampurannya, berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Ya, mungkin selama di bumi mereka itu dengan kekuatan kejahatannya dipikir Allah tidak kuat, Allah tidak kelihatan, ya kan? Tapi di sini dikatakan bahwa orang-orang milik Allah juga diajak untuk menghancurkan kejahatan mereka, ya, dan menunjukkan bahwa Allah itu kuat, ya kan? Allah itu kuat dibanding mereka. Nah, ketika kehancuran menimpa, ya, menimpa Babel, maka kejutannya itu sungguh-sungguh menambah berat kesengsaraan Babel. Ya, di sini juga diindikasikan buat gereja-gereja, penguasa-penguasa, ya, kalau kita terus-terusan berbuat jahat, ya, kalau Tuhan sudah berperkara, kita tidak bisa ditolong, tidak ada waktu lagi, ya kan? Nah, semakin merasakan timpaan kehancuran, ya, sehingga kejutan itu bukan kejutan yang membuat mereka semakin mendapatkan pertolongan Allah. Ketika mereka minta pertolongan sudah tidak ada waktu lagi, karena sudah habis jatuh temponya. Jadi semakin banyak kesengsaraannya. Nah, berikutnya di sini ada satu ratapan yang sangat amat, ya, atas Babel, ya, oleh mereka yang selama ini ikut berbagi dalam kesenangan dan keuntungannya dan yang penuh dosa. Jadi ada satu ratapan yang sangat amat, ya, bagi Babel, ya, ya, oleh mereka juga yang ikut ambil bagian, menikmati kesenangan dan menikmati keuntungan. Tapi yang mereka kerjakan adalah kehidupan yang penuh dengan dosa. Nah, di ayat yang 9 sampai 19 kita bisa baca, di situ sungguh luar biasa. Sepertinya tidak ada sesuatu yang membuat kita itu menikmati kasih Allah lagi. Tidak ada waktu kita ngeremehkan Allah lagi. Justru kita minta tolong,
tidak ada yang bisa menolong. Justru orang-orang yang kelihatannya saleh, bagi yang terlihat saleh itu justru akan bekerja sama dengan Allah, ya, bekerja sama dengan Allah. Nah, di ayat yang ke-6 ke-4 sampai 5 tadi kan dikatakan di situ memberikan ayat 6 sampai 8 mereka ikut membantu dalam kehancuran Babel, membantu dalam kehancuran dosa yang dikerjakan oleh umat yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kasihnya, tidak percaya kuasanya, tidak percaya keadilannya. Nah, di ayat yang ke-20 dikatakan, bersukacitalah atas dia hai surga, dan kamu hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Ada satu sukacita besar yang akan ada di antara orang-orang kudus, yaitu di antara hamba-hamba Tuhan, di antara gereja-gereja Tuhan yang karena putih hidupnya takut akan Allah, hidupnya mempertahankan iman, menjaga kekudusan. Di situ saat melihat kehancuran yang tidak terpulihkan lagi. Jadi ada satu sukacita. Mungkin selama hidup mereka tertekan, ya kan? Makanya ikut Tuhan Yesus itu tidak bisa kita ikut Tuhan Yesus enak, enggak. Ya, itu bagi bayi-bayi rohani. Tapi kalau kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, kita benar-benar menurut panggilan Allah, hidup di dalam Tuhan itu tidak enak. Kenapa? Mengikut Tuhan itu harus menderita karena nama Tuhan. Mengikut Tuhan itu harus mengasihi musuh. Hal yang paling susah yang kita kerjakan, tapi itu yang diajarkan Tuhan. Dan kita bisa mengerjakan dengan pertolongan Tuhan. Cara Tuhan, jangan cara kita. Kalau cara kita pasti berbuka dua, ya, bunglon, ya. Kalau cara Tuhan itu benar-benar hati kita dan hati musuh kita itu sama-sama merasakan kasih Allah. Ya. Tapi kalau cara manusia itu pasti bunglon, akhirnya ya tidak akan ada perdamaian. Akhirnya akan ada batin-batinan, akhirnya bom waktu yang akan bicara. Tapi mari ketika kita menghidupi kebenaran Allah, ya, yang mengaku percaya kepada Tuhan, mempercayakan hidup totalitas kita kepada Tuhan, dan juga menghidupi firman Allah, mari kita menghormati dan melakukan perintah Allah. Mengikut Tuhan itu memikul salib. Mengikut Tuhan itu tidak cari sembako, tidak cari kekuasaan, tetapi cari perkenanan Tuhan. Ketika kita menderita, apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Apakah kita tetap taat? Atau kita justru meremehkan Allah? Atau kita justru berencana hal-hal yang sesuai dengan pikiran kita? Ya, itu pekerjaan iblis. Ya, jadi ingat kemarin di pasal yang ke-17, permainan cantik si iblis itu menyerupai karya Allah, tetapi kembali Allah tidak bisa diimitasi, ya. Tapi Allah ya Allah, dan iblis ya iblis. Sebaik apapun iblis, tetap kekuatan yang paling kuasa. Kemenangan itu di akhir, tidak di awal. Ya, mungkin kemenangan kita satu hari, kemenangan iblis mungkin bisa sampai 100 hari. Mungkin kemenangan kita orang percaya cuma satu hari, tapi satu hari itu menikmati 1000 tahun. Kadang kan kita masa jadi orang Kristen kok menderita terus, tidak ada sukacitanya. Masa menjadi orang Kristen itu tidak ada senang-senangnya, ya. Katanya Tuhan itu maha kasih, ya, tapi jangan lupa Tuhan maha adil. Jadi mungkin kita akan menderita selama hidup kita, tapi kalau kita menderita untuk Tuhan, untuk nama Tuhan,
ialah ya, karena disitulah kita akan menikmati sukacita selama lamanya ya. Jangan kita cari sukacita sementara berapa, 80 100 tahun mungkin seperti itu. Tapi kembali, mari kita libatkan Allah di dalam segala segi kehidupan kita, segala totalitas hidup kita. Jangan ragu-ragu mengikut Tuhan dan jangan takut menderita ya. Ketika kita menderita untuk Tuhan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita pikirkan, libatkan cara Allah bekerja di dalam hidup kita. Amin. Ya, terima kasih Ketua Mari dan yang memberkati saya mengenai penglihatan yang dilihat oleh Yohanes tentang jatuhnya Babel. Nah, kembali kita flashback lagi tentang Babel yang dicatat dalam Kejadian pasal 11 yang melambangkan akan kesombongannya manusia, di mana manusia membuat menara yang tingginya hampir sampai ke langit untuk mencari nama dan untuk menunjukkan bahwa manusia itu tidak bisa dimusnahkan dengan air bah, walaupun kejadian di mana mereka membangun Babel itu setelah kejadian air bah. Yang menarik ini untuk kita pahami bahwa Babel yang dibahas oleh Yohanes di Wahyu adalah lambang sistem dunia yang dikuasai oleh iblis dan menyatakan kejahatan di tiga bidang, yaitu dalam bidang politik seperti kita lihat yang tadi bahas bahwa tentang raja-raja, kemudian dalam bidang agama di mana Babel ini adalah pelacur yang besar, dan dalam bidang perdagangan. Nah, jadi kalau kita pahami bahwa Babel ini adalah kota dan juga tempat di mana dibangunnya sebuah menara, di mana manusia ingin menunjukkan bahwa kami bisa menjadi Tuhan atas dirinya kami sendiri. Nah, oleh karena itu, bahwa pada akhirnya juga Babel akan mendapat penghakiman oleh Tuhan, karena dia merupakan salah satu sarana yang dipergunakan oleh iblis untuk menjerat dan menjatuhkan banyak manusia ke dalam dosa, ke dalam dekapannya si iblis ini. Jadi oleh karena itu bahwa pada akhirnya juga Tuhan akan menghakimi Babel. Di Wahyu pasal 18 dikisahkan bagaimana tentang jatuhnya Babel dalam segi politik, agama, dan juga perdagangan, bahwa di ayat yang ke-7, berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati, sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda dan aku tidak akan pernah berkabung. Ini merujuk kepada dalam sistem politiknya, dan dijelaskan juga mengenai perdagangan bahwa di ayat yang ke-15, mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya dan sambil menangis dan meratap. Jadi dikisahkan bagaimana penghakiman yang akan diterima. Nah, oleh karena itu, kiranya kita mau terus
belajar tentang kebenaran firman Tuhan agar kita tahu setidaknya bahwa kita tidak hanya saja menyandang status sebagai orang Kristen, orang-orang percaya, tetapi pengetahuan akan ketika orang bertanya akan seperti apa sih yang dijelaskan dalam Alkitabnya orang Kristen tentang kedatangan Tuhan, apa sih yang akan terjadi di dalamnya. Nah, walaupun kita tidak mampu untuk menjelaskan secara sempurna, tapi setidaknya kita sedikit mempunyai pemahaman untuk bisa menjelaskan. Jadi oleh karena itu jangan jenuh-jenuhnya untuk mempelajari firman Tuhan, jangan jenuh-jenuhnya untuk membaca, dan mintalah tuntunan Roh Kudus untuk melakukan kita untuk mengerti, karena Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban atas setiap kita pribadi lepas pribadi. Jadi ada hal yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mau tidak lagi hanya berfokus kepada diri kita, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita sehingga saatnya nanti kita tetap setia. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Sebagai kesimpulan, ya, jika kemarin kita telah belajar dari pasal yang ke-17 mengenai penghakiman atas Babel, maka di ayat yang pasal yang 18 ini kita juga berbicara mengenai Babel, yaitu kejatuhan atas Babel. Nah, di mana ketika kita mengetahui bangsa Babel, bangsa yang penuh dengan kecongkakan, penuh dengan kesombongan, angkuh terhadap diri sendiri, maka dari segala hal itu kita tahu bahwa segala sesuatu itu akarnya dari kesombongan. Sehingga ada firman Tuhan dalam Amsal mengatakan bahwa awal dari kehancuran ialah kesombongan. Ya, kita tahu bahwa bangsa Babel itu sangat-sangat menyombongkan diri, mereka sangat berpegang pada kekuatan mereka sendiri hingga akhirnya membawa mereka terhadap kejatuhan, kehancuran yang sangat-sangat miris. Di ayat yang ke-18 ini banyak menceritakan tentang nyanyian-nyanyian atau seruan-seruan yang menceritakan tentang kecelakaan, tentang berbagai duka cita yang dialami oleh Babel ini. Nah, bisa kita baca di ayatnya yang ke-9, 16 dan ke-19 itu menceritakan bahwa celaka itu berbicara mengenai kehancuran Babel, sang pelacur yang memikat dan memperdaya banyak bangsa untuk menyembah sang antikristus, akan ditinggikan oleh mereka yang dahulu terjerat oleh nafsu najisnya. Nah, di sini kita mau melihat bahwa bangsa Babel ini merupakan bangsa yang penuh dengan hawa nafsu yang membawa mereka kepada ujung kebinasaan, ujung kehancuran, yang membawa mereka kepada celaka yang besar. Makanya kita bisa lihat di sini bahwa dampak yang ditimbulkan dari kecongkakan, dampak yang ditimbulkan dari mementingkan diri sendiri, lebih mengutamakan diri sendiri, kekuatan sendiri, yaitu berujungnya kepada suatu kebinasaan, suatu celaka yang mau membawa mereka kepada kebinasaan. Jadi sifat seperti ini itu harus kita hilangkan dari dalam kehidupan kita. Jika kita sebagai orang Kristen, kita mengaku pengikut Tuhan, namun kita masih menyombongkan diri dengan segala apapun yang ada dalam diri kita menyombongkan diri kita lebih memikirkan tentang diri kita lebih bisa tanpa siapa-siapa, bahkan kita bisa tanpa Tuhan. Itu merupakan pola pikir yang salah. Justru kita tidak bisa membuat apa-apa tanpa Tuhan dan juga tanpa orang-orang di sekeliling kita, karena kita ini ya naturnya manusia sosial yang membutuhkan sesama.
Kita butuh sesama manusia dan kita juga sangat-sangat butuh atau sangat-sangat perlu kepada Tuhan. Nah, makanya di sini firman Tuhan yang datang pada pagi hari ini juga tidak secara kebetulan yang mau mengingatkan kita kembali bahwa jangan sekali-kali kita menjadi orang yang sombong. Nah, juga di ayat yang pembahasan kita yang kedua, yaitu tangisan bagi Babel diserukan oleh mereka yang sudah pernah mencicipi kecabulan berturut-turut. Nah, itu kita bisa baca dalam pasal ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10, di mana pedagang-pedagang dan para pelaut mereka meratap bukan simpati karena kehancuran Babel, melainkan karena dampak kehancuran yang akan mereka rasakan juga. Hal ini adalah tangisan yang mengasihani diri sendiri. Kehancuran Babel berarti juga kehancuran semua ikatan-ikatan dosa dalam berbagai aspek kehidupan. Kita mulai di sini juga ratapan bagi Babel pada sisi yang lain merupakan seruan bahagia bagi umat Tuhan yang saleh. Itu di ayat yang ke-20, karena dengan sendi-sendi kehidupan yang sudah digrogoti atau sudah dikendalikan oleh dosa akan hancur. Kekuatan yang selama ini menekankan dan membuat penderitaan umat yang menolak kompromi dengan dosa. Nah, jadi pada pagi hari ini kita mau diingatkan kembali, ketika kita sudah menjadi orang Kristen, sudah menjadi pengikut Tuhan, jangan sekali-kali kita mau berkompromi dengan dosa itu. Karena jika kita bermain dengan api, maka kita akan terbakar. Begitupun jika kita bermain-main dalam Tuhan, kita masih mengikuti Tuhan tapi masih berbuat dosa juga, kita akan menerima akibatnya. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Ketika kita mau menjadi orang Kristen yang belum totalitas, yang artinya bahwa belum sungguh-sungguh, maka kita juga akan menuai hasil yang tidak sempurna. Kita katakan bahwa kita orang Kristen, kita setia beribadah, kita pergi beribadah, itu semua hanya demi orang lihat, semua hanya demi rutinitas belaka, tapi tidak secara sungguh-sungguh atau totalitas. Kita masih melakukan dosa yang sama, bahkan kita juga masih hidup dan tinggal dalam dosa. Kita tidak memperdulikan orang-orang, kata-kata pendeta atau orang-orang yang sudah mengatakannya pada kita, tetapi kita mau berkompromi dengan dosa itu. Ini merupakan hal yang salah. Jangan kita menjadi orang-orang bebal, jangan kita menjadi orang-orang yang seakan-akan mengacukan firman Tuhan, mengabaikan firman Tuhan. Karena jika kita melakukan hal tersebut, kita akan menerima balasan yang setimpal. Mungkin apapun kecelakaan yang membuat kerohanian kita itu, bahkan membuat mental kita itu ya semakin down, semakin hancur. Ketika kita mau hidup dalam dosa, maka kita juga akan menuai hasil yang membawa kita ke dalam kebinasaan. Jadi pada pagi hari ini yang menjadi kesimpulan bagi kita yaitu jangan kita menganggap diri kita paling hebat, jangan kita menganggap bahwa kita sendiri paling mampu, karena kita tiada arti apa-apanya jika kita tanpa Tuhan. Dan yang kedua, biarlah kita jangan menjadi orang yang sombong, kita menjadi orang yang rendah hati dan utamakanlah apa yang menjadi maunya Tuhan, bukan apa yang menjadi maunya kita. Jangan kita berkompromi lagi dengan dosa. Kita sudah tahu akibat dosa itu adalah maut, kehancuran, kebinasaan. Oleh karena itu, biarlah kita mau tetap tinggal dan setia kepada Tuhan. Memang kalau misalkan kita katakan itu gampang saja, untuk melakukannya yang susah. Tetapi kita minta kepada Tuhan agar biarlah Roh Kudus terus bekerja dalam setiap kehidupan kita masing-masing pribadi secara hari lepas hari. Biarlah Roh Kudus yang mau memampukan kita. Oleh karena itu, jangan juga kita membatasi diri untuk Roh Tuhan itu bekerja dalam diri kita. Seringkali kita begitu sebagai orang-orang yang percaya. Kita seringkali membatasi diri lewat berbagai hal, kita menutup diri lewat berbagai hal.
tidak menerima teguran, tidak menerima kritikan, padahal kritikan dan teguran itu berguna bagi kita sendiri. Jangan kita seolah-olah menjadi orang yang acuh tak acuh. Jangan kita menjadi orang-orang yang seolah-olah tidak memperdulikan perkataan orang lain, sekalipun itu membangun kita sendiri, kita ambil positifnya saja. Jadi kembali lagi pada firman Tuhan pada pagi hari ini, jika kita tidak mau menerima sesuatu yang menyebabkan kita kepada kehancuran, kebinasaan, bahkan sesuatu yang menimpa kita buruk, maka tetaplah kita konsisten kepada Tuhan, konsisten kepada apa yang kita tuju. Jangan lagi kita melihat ke belakang, jangan lagi kita berkompromi dengan dosa, karena jika kita bermain-main dengan dosa, maka kita sendiri yang akan binasa. Amin. Ya, terima kasih. Kita akan berdoa syafaat. Namun sebelum pada itu kita mau sama-sama menyanyikan pujian Tuhan. Engkau yang lebih tahu. Ku percaya kau Tuhan. Saya akan berdoa, Bapak akan berdoa untuk jemaat di kami pecahkan dalam setiap
aspek kehidupan yang ada, dan Ibu akan berdoa untuk setiap komisi yang ada. Kemudian saya akan berdoa untuk bangsa dan negara. Yvonne akan berdoa untuk hamba Tuhan, majelis, dan juga untuk jemaat yang sakit akan didoakan oleh Yvonne, dan juga untuk aktivitas kita hari ini itu akan didoakan oleh Yvonne. Mari kita berdoa. Dimulai dari Bapak. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang senantiasa menolong di dalam setiap pergumulan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan menjamah, menolong di dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Kami menyadari bahwa kehidupan ini tidak mudah untuk dijalani, tetapi kami memohon supaya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kemampuan kepada jemaat-Mu di tempat ini untuk menjalani kehidupan ini dengan baik. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang pada saat ini mengalami kelemahan tubuh. Tuhan tolong, Tuhan berkati, supaya mereka disembuhkan, supaya mereka dipulihkan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang pada saat ini mengalami perekonomian yang mungkin agak terseok-seok Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk setiap rumah tangga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, kami pada saat ini mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu tempat ini. Mulai dari Bapak Sarjono, Ibu Elizabeth. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan memberkati di dalam setiap pergumulan yang dihadapi, terutama sakit yang saat ini dalam proses kesembuhan. Biarlah Tuhan menyempurnakan. Begitu juga kami berdoa untuk Ibu Novi, Tuhan berkati. Ibu Betty, Ibu Ani, Tuhan berkati semua Tuhan. Kami menyerahkan keluarga Ibu Elizabeth ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Tuti Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, baik suami maupun anak-anaknya. Kami serahkan Mas Andi ke dalam tangan Tuhan. Sita Tuhan. Biarlah Tuhan keluar dari tempat ini. Keluarga Ibu Tuti boleh Tuhan berkati. Kami pada saat ini juga berdoa untuk keluarga Pak Johan. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Ibu Bina dan kedua putra putrinya Tuhan. Untuk Ibu Kustini juga Tuhan tolong, Tuhan berkati. Untuk Sharon, Tuhan juga memberkati. Kami pada saat ini mau berdoa Tuhan untuk Pak Tris. Tuhan menolong
Tuhan menjamah di dalam setiap pergumulan yang dihadapi. Kami memang percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Kami serahkan juga Ibu Tris, Winda, Karin, Arti, Pelik, semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Tarmisi. Tuhan tolong, Tuhan berkati Adoni, Tuhan, istri dan anaknya. Terima kasih Tuhan, Kau pasti memberikan yang terbaik pada mereka. Kami pada saat ini juga berdoa Tuhan untuk Ibu Lazarus di masa tuanya. Biarlah Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Begitu juga untuk anak cucunya, Tuhan juga tolong, Tuhan berkati. Untuk Pak Menti, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami juga serahkan Mas Heri ke dalam tangan Tuhan. Kami pada saat ini juga mau berdoa Tuhan untuk Bapak Liung Anggun Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Cik Sian, Tuhan juga tolong, Tuhan berkati. Anak-anaknya semuanya Tuhan. Tidak ada yang terkecuali. Bapak Sabdono, Ibu Sabdono, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami menyerahkan juga keluarga Ibu Marsodo, Ibu Belinda, Pak Mo, dan anak-anaknya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Bahkan kami juga berdoa untuk Ibu Karla, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Untuk Bapak Anton, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Tasya, Tuhan tolong berkati. Krisna, Dera, Mas Heru, kami serahkan keluarga Ibu Karla ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga Pak Dian, Ibu Dian, Pak Paul, Pak Adi Pramoto, Ibu Yuni, Keke. Juga kami menyerahkan Tuhan ke keluarga kami di tempat ini. Juga keluarga dari Densi Ipon. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kelompok Bukit Tinggi Sedang Gereja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga di Pulau Darat. Dari mulai Pak Sudi, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Istri, anak-anaknya dan cucunya Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk Ibu Elizabeth yang pada saat ini dalam suasana duka karena ditinggalkan Bapak Jerry. Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Harsi, Pak Kukiran, Mas Ega, Mas Yosa. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan, Bapak Agung, Tuhan, Ibu Agung, Bapak Purwo, istri dan anaknya. Bapak Kris, istri dan anak-anaknya. Juga Pak Temi, Lia, juga dengan anak-anaknya. Kami serahkan keluarga Bapak Agung ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga Ibu Eko, Tuhan di masa tuanya, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Ibu Erna, Fatka, Pak Doni, Ibu Ika, biarlah keluarga besar ini Tuhan juga pelihara, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Bapak Abbas, Ibu Abbas, Rio, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Begitu juga kami mau berdoa Tuhan untuk Ibu Mayua, Albert. Kami juga berdoa untuk Pak Tuhan, istri dan anaknya Esther. Kami juga berdoa untuk Ibu Chandra, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Ibu Pitono, Tuhan juga tolong, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk Bapak Handoko, Ibu Christine, Andre, Henry, Setia, Renita, bahkan Mak Mei. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Ibu Halim juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak Harno, Ibu Harno, anak-anaknya Tuhan,
saudara-saudaranya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga Ibu Ani, Bapak Agus Handoko. Kami juga berdoa untuk Bapak Indarto, istrinya, juga anak-anaknya Tuhan berkati. Bapak Andri, istri dan anak-anaknya Tuhan berkati. Ibu Pindriani, Tuhan juga tolong Tuhan berkati. Pak Marman dan anak-anaknya, Bapak Warto, Ibu Warto dan anak-anak dan cucunya. Bapak Gianto, Tuhan, anak-anaknya Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa serahkan Bapak Patriot ke dalam tangan Tuhan. Biarlah keluarga dari kelompok Pulau Darat ini Tuhan, boleh Tuhan menjamah, sehingga mereka boleh kuat imannya, boleh setia, dan mereka juga boleh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kelompok Bundaran. Tuhan berkati baik Cik Ien Lala, baik Pak Sugeng, istri dan anak-anaknya, Ibu Iin, Ibu Mahua, Stefan, juga Ibu Budi dan Bapak Budi. Tuhan berkati Bapak Agung Air Mancur, juga kami serahkan untuk Ibu Sindiarti, baik suami dan kakaknya. Kami serahkan juga Cik Nopi, Ibu Singgi, Bapak Gondo, Ibu Giono, juga keluarga Pak Ari semua, keluarga Ibu Elce, Bapak Freddy, Ibu Epi Tuhan, Bapak Parjo, Bapak Yusak, Ibu Partini Tuhan, Ibu Sapuan, Ibu Upi, Ibu Tati Marpaung Tuhan, Bapak Wilson Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah mereka, jadikan mereka setia, jadikan mereka bagian di dalam keluarga Tuhan di tempat ini, yang bergandeng tangan untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Begitu juga kami berdoa untuk kelompok ngeling Tuhan, baik Ibu Kim, baik Ibu Pangakso dan Bapak Pangakso, anak dan cucunya, Ibu Si Pangestu, Bapak Tri, istri dan anaknya, Bapak Ibu Wandi dan anak-anaknya, Bapak Krismiadi, istri dan anak-anaknya, Mas Gun, istri dan anak-anaknya, Pak Puji, Bu Puji, anak-anaknya, cacunya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak Wahono, keluarga, Bapak Sumanis keluarga, Bapak Suradis keluarga, Ibu Hasim, Ibu Tami, Tuhan keluarga. Oh Tuhan, tolong berkatilah. Kami serahkan Bapak Meli ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk kelompok Kudus, Mayong, Tengon, dan Probondo. Kami berdoa untuk Ibu Arianto, kami berdoa untuk Ibu Wanyo, kami juga berdoa untuk Mbah Hana, Mahes, Bapak Kasmungis keluarga, Bapak Joko keluarga, Bapak Agus Riko keluarga, Ibu Mitros keluarga, Bapak Santoso keluarga, Bapak Adi Susipto keluarga. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Ibu Ayu, keluarga di Maktin. Tuhan tolong juga untuk Bapak Selamat Budiman, Ibu Rusdan, keluarga Ibu Yenti, keluarga Ibu Puji. Tuhan tolong semuanya ya Bapak. Kami serahkan semua jemaat di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan, jemaat di tempat ini boleh imannya bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka setia di dalam Tuhan. Mereka berserah total kepada Tuhan. Bahkan mereka juga dapat melibatkan diri di dalam pelayanan. Ambil bagian di dalam setiap pekerjaan Tuhan. Seia, sekata, sehati, sepikir ya Bapak. Kami merindukan Roh Kudus-Mu bekerja dengan luasa di dalam setiap pribadi mereka ya Tuhan. Supaya jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengasihi sesama,
menjadi berkat, bahkan mau terlibat di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, biarlah mereka dalam keadaan sehat, diberkati di dalam setiap pekerjaan yang dilakukan, diberkati di dalam setiap keluarga, sehingga ada shalom, ada damai sejahtera di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Baik yang studi Tuhan berkati, yang bekerja juga Tuhan tolong, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang merindukan pasangan hidup Tuhan juga memberikan yang sepadan, yang merindukan momongan Tuhan berkati. Biarlah Tuhan apa yang baik boleh Tuhan berikan kepada jemaat-Mu tempat ini. Begitu juga kami berdoa Tuhan untuk rencana tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 kami akan ke Bandung. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan memberkati, sehingga pada waktu kami berangkat di perjalanan sampai tujuan, sampai pulang ke tempat ini, semuanya Tuhan berkati, semuanya Tuhan cukupi. Terima kasih Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk Densi, Ipon Tuhan. Pada hari Minggu atau hari Senin akan kembali ke Malang, melanjutkan studi. Tuhan berkati pada waktu dia berangkat, pada waktu dia di perjalanan maupun sampai di tempat tujuan. Biarlah mereka tetap ada di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan yang telah Tuhan berikan kepada kami selama 2 bulan ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi. Kami percaya bahwa Allah yang baik, Allah yang senantiasa mengasihi dan mencintai anak-anaknya. Di dalam nama Yesus yang berdoa, amin. Kami juga berdoa buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Berarti yang GKM Pecanaan ini menjadi gereja yang berdiri di atas firman Tuhan, karena sampai saat ini boleh ada itu karena kemurahan Tuhan, dan biarlah tetap teguh di dalam pengiringan akan Engkau, terus menantikan Engkau, terus taat dan setia kepada Engkau. Kami percayakan setiap gereja yang hidup kepada Engkau, sehingga mereka boleh datang kepadamu bukan untuk keinginan mereka, bukan untuk kepuasan mereka, tapi mereka datang ke gereja-Mu yang kudus ini benar-benar mencari wajah Tuhan, merindukan hadirat Tuhan yang mampu memulihkan hati yang terluka, yang mampu memulihkan pikiran-pikiran yang sesat, yang mampu memulihkan ucapan-ucapan yang mendustai Engkau. Oh Tuhan Yesus, tolong biarlah gereja-Mu yang kudus ini menjadi gereja yang taat dan setia kepada Engkau, menjadi gereja yang cemerlang, menjadi gereja yang mau dibentuk oleh Tuhan, menjadi gereja yang memberi bukan menuntut Tuhan. Oh Tuhan Yesus, tolong menjadi biarlah gereja-Mu ini menjadi gereja yang takut akan Tuhan, menjadi gereja yang rindu menjadi berkat ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, berkati setiap hamba-hamba Tuhan di tempat ini, berkati setiap para majelis Tuhan di tempat ini, berkati setiap pengurus komisi yang ada, baik komisi lansia, komisi perempuan, komisi pria, komisi single parent, komisi pemuda remaja, komisi sekolah minggu. Oh Tuhan Yesus, pakailah mereka semua menjadi pengurus-pengurus dan cinta Tuhan, pengurus-pengurus yang memiliki kasih Tuhan, sehingga kehidupan pelayanannya selalu mengucap syukur dan rindu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami juga berdoa buat para pemain musik, para singer dari komisi-komisi yang ada, para multimedia. Oh Tuhan, pakai mereka semua. Biarlah Engkau tutup bungkus dengan kasih dan kuasa Tuhan. Engkau tutup bungkus dengan cinta kasih Tuhan. Engkau tutup bungkus dengan hati yang penuh haus akan kemurahan Tuhan, hingga pelayanan yang mereka kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, benar-benar memahami apa itu fungsi kemuliaan Tuhan.
Dan Tuhan Yesus dalam realita kehidupan pelayanannya sungguh-sungguh direalkan. Tuhan Yesus hidup memuliakan namamu. Kami menyerahkan mereka semua, keluarganya, pekerjaan mereka, tindak tanduk, tingkah laku kehidupan mereka, pikiran mereka, ucapan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami menyerahkan kami semua yang berada di gereja ini, berada di dalam lindungan Tuhan. Kau tutup bungkus kehidupan kami, Engkau tutup bungkus hati kami dengan kuasa dan kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan boleh memberkati setiap pemerintahan yang ada, baik Bapak Presiden dan juga wakilnya, dan juga para menteri yang ada, dan juga berkati MPR, DPR, gubernur, bupati, lurah dan kepada RT. Tuhan boleh memberkati mereka, Tuhan boleh memakai mereka untuk boleh menjadi wakil Allah, untuk boleh memerintah atas bangsa dan negara ini, sehingga melalui setiap mereka kami boleh belajar taat akan setiap peraturan yang ada di dalam bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini kami rindu untuk berdoa untuk sistem pendidikan di bangsa kami. Kami rindu adanya pendidikan yang merata sampai pada daerah pelosok sekalipun. Juga kami rindu Tuhan, sehingga melalui setiap lembaga pendidikan yang ada kami boleh sama-sama mengenyam pendidikan yang sama, dan kami boleh menjadi manusia yang berguna untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami rindu Tuhan boleh memberkati para tenaga pendidik yang ada, sehingga mereka boleh mengajar dengan baik, dan biarlah hal-hal yang baik yang boleh mereka ajarkan kepada anak-anak di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami berdoa untuk keamanan di bangsa kami, baik itu TNI dan juga Polri. Tuhan boleh berkati mereka dengan setiap tugas yang telah diembangkan kepada mereka. Lalu Tuhan boleh menganugerahkan sukacita juga semangat dalam hati mereka dalam menjaga keamanan di bangsa kami Tuhan. Kami mau terus serahkan mereka, dan biarlah kami boleh menikmati kenyamanan, keamanan, kesejahteraan atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami yang berusaha untuk meningkatkan ekonomi di bangsa kami, kiranya Tuhan boleh menolong. Kami juga berdoa untuk bakal calon presiden nantinya Tuhan, dan juga pemilu nantinya di tahun 2024. Kami berdoa kiranya Tuhan boleh memberikan kepada kami seorang pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang takut Tuhan dan bijaksana, sehingga boleh membawa Indonesia mengalami banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan yang ada. Kami berdoa Tuhan untuk infrastruktur di bangsa kami. Tuhan boleh berkati setiap pembangunan yang dilakukan, sehingga biarlah negara kami boleh menjadi negara yang maju, negara yang berkembang, dan biarlah kami boleh senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana pemindahan ibu kota baru di Kalimantan. Kiranya Tuhan berkati setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintahan kami, apapun yang dirancangkan, biarlah boleh terrealisasikan dengan baik. Kami percaya bahwa akan terus bekerja di dalamnya. Akan berkati setiap pemerintahan kami, sehingga setiap tindakan bahkan keputusan yang mereka buat untuk kemajuan Indonesia biarlah itu boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk keanekaragaman yang boleh kami miliki di bangsa kami. Kami bersyukur untuk setiap perbedaan yang ada di bangsa kami Tuhan. Dan kami rindu Tuhan boleh berikan kepada kami hati yang mau menghargai, hati yang mau mensupport, maka mendukung satu sama yang lainnya. Biarlah kami
dalam hidup berdampingan sebagai umat beragama di bangsa ini. Tuhan, kami boleh saling mentoleransi satu sama yang lainnya sehingga kami boleh hidup berdampingan dengan damai, dengan aman, dengan tenteram, dan kami boleh sama-sama beribadah tanpa kami menjadi pengganggu bagi sesama kami. Tuhan, mengasih Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk daerah asal kami masing-masing. Kiranya Allah boleh memakai setiap pemerintahan yang ada untuk memerintah dengan baik dan juga untuk mengerjakan banyak perubahan di daerah-daerah kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk kota Jepara. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati setiap pemerintah yang ada, juga Tuhan boleh berkati bahkan masyarakat yang ada, juga Tuhan berkati dengan setiap perbedaan yang ada dengan kami. Kiranya Tuhan boleh berkati kerukunan umat beragama di dalamnya. Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami rindu negara kami boleh diberkati oleh Tuhan. Kami rindu orang-orang di dalamnya yang boleh mengenal Tuhan, boleh mengenal Tuhan, dan kiranya Tuhan boleh memakai orang-orang di sekitar mereka untuk menyampaikan kabar baik tentang Tuhan kepada setiap mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa serta kami boleh mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya, amin. Kembali kami datang di hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Hati kami juga rindu berdoa lewat setiap majelis jemaat yang di tempat ini. Engkau memberkati mereka Tuhan, biar dalam setiap pelayanan mereka Engkau pakai mereka semakin hari semakin luar biasa. Biar melalui setiap pelayanan yang mereka bawakan Tuhan, boleh membawa jemaat Tuhan di tempat ini semakin bertumbuh dalam iman mereka, dalam pengharapan mereka semakin didewasakan dalam setiap sikap, tindakan, dan tingkah laku mereka. Dan biarlah mereka juga dapat memiliki pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Biarlah melalui jemaat, biarlah melalui majelis-majelis yang ada Tuhan Yesus boleh membawa setiap jemaat Tuhan lebih mendekat lagi kepadamu Tuhan. Dan terlebih daripada itu, setiap pelayanan yang diembankan kepada mereka Tuhan, biarlah mereka boleh menjalankan dengan baik menurut sekehendak-Mu saja boleh terjadi atas kehidupannya. Tuhan, berkati juga setiap keluarga mereka, rumah tangga mereka, melakukan keperluan mereka sekalipun Tuhan. Kau yang boleh memenuhinya dalam kehidupan mereka, akan jauhkan mereka dari segala macam sakit, penyakit, mara bahaya. Engkau melalukan daripada mereka Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat setiap jemaat Tuhan yang mungkin pada pagi hari ini mengalami kelemahan tubuh atau sakit penyakit Tuhan. Kami tidak mampu mendoakan satu persatu Bapa, namun biarlah setiap doa yang kami naikkan ini boleh menjangkau setiap mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang mulai menyembuhkan mereka. Kau mengulurkan tangan-Mu yang berbekas paku itu Tuhan, yang biarlah boleh menyembuhkan setiap jemaat Tuhan yang ada di GKI Pecahan ini, agar mereka dapat disembuhkan, mereka dapat dipulihkan dari setiap berbagai macam sakit penyakit mereka Tuhan. Dan biarlah kehidupan mereka selanjutnya mereka lakukan, mereka mau hidup di dalam Tuhan, dan biarlah mereka juga dapat merasakan kesembuhan, dan biarlah nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, di pagi hari ini juga Tuhan kami mau berdoa Bapa, menyerahkan buat setiap keluarga kami yang kami tinggalkan di kampung halaman kami masing-masing, baik itu yang ada di Bandung, yang ada di NTT, baik yang ada di Kediri juga Tuhan. Kami pertaruhkan dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya jika kami dalam keadaan yang sehat-sehat, bahkan dalam keadaan yang baik di sini, kami percaya orang tua keluarga kami, bahkan saudara-saudara kami yang di perantauan juga Tuhan, Engkau memelihara mereka, Engkau mau melindungi mereka Bapa. Kau jauhkan mereka dari segala macam sakit penyakit. Setiap kerja usaha mereka lakukan, Engkau jadikan berhasil, yang biar nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan buat setiap aktivitas kami ke depannya Tuhan. Di dalam satu hari ini Tuhan, kami tidak tahu satu menit yang akan terjadi ke depannya ke dalam kehidupan kami. Namun kami percayakan, bahkan kami pertaruhkan kehidupan kami hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang boleh melindungi setiap kami, Engkau yang boleh berjalan bersama-sama dengan kami melewati satu hari ini, bahkan dalam setiap aktivitas, bahkan perencanaan kami yang telah kami rencanakan. Biarlah Tuhan Engkau turut berkenan, Engkau turut ambil alih, biarlah
otoritas Tuhan mau dilimpahkan atas setiap kehidupan kami, agar biarlah kami hidup jangan hanya semau-maunya kami Tuhan, namun biarlah kami hidup hanya ingin memenuhi setiap kehendak dalam setiap kehidupan kami. Kau terus pakai seluruh kehidupan kami Bapa sebagai anak-anak Tuhan, dan biarlah jangan biarkan kami melakukan sesuatu hal yang menyakiti hati suci Bapa. Engkau mau terus bersama-sama dengan kami melalui satu hari ini Tuhan, karena kami sadar kami tidak mampu tanpa bimbingan-Mu, kami tidak mampu tanpa tuntunan-Mu Tuhan. Hai Tuhan, Engkau turut memberkati kami, Bapa. Engkau turut menyertai seluruh kehidupan kami, apa yang akan kami lakukan ke depannya Tuhan. Kami berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Ini menjadi doa dan seruan kami di pagi hari ini. Kiranya Bapa di surga turut menyempurnakannya, dan kami percaya setiap doa-doa yang kami naikkan ini tidak pernah kembali dengan tangan hampa, dan biarlah setiap doa yang kami naikkan ini juga Tuhan boleh terjadi hanya menurut kehendak Tuhan, jangan atas kehendak kami yang terjadi. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah datang berdoa mengucap syukur serta menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang satu hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup itu kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, di dalam surga ku berterima kasih. Ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Selamat beraktivitas, selamat menjalani kehidupan di hari yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.